Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru bidang studi PPKN kelas 9 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Ibu Nia, mengajar di kelas 9H dan 9I. Dan di samping Ibu sebelah kiri, saya Ibu Suryatmi, mengajar di kelas 9A dan 9B. Silakan. Ya, saya Bu Nurtika Sari, dipanggil Bu Tika, mengajar kelas C, D, E, F, G, 5 kelas, paling banyak ya. Karena di kelas 9 ini kan kita ada 9 rombel, 2 sama Ibu, 2 sama Bu Suryatmi, dan 5 sama Bu Nurtika. Baiklah anak-anakku semuanya, kami di sini ingin mengucapkan selamat kepada kalian sudah naik ke kelas 9. Tapi jangan lupa kalian harus tetap rajin belajar, mengerjakan tugas-tugasnya juga harus semangat. Harus lebih giat ya, karena sudah kelas 9. Iya, kalian mau lulus kan? Kelas 9 tak terasa loh. Iya. Konon katanya kita kan di pandemi ini 1 semester, modal daring. Sama 1 semester Masuk katanya Januari. Wah, lama sekali. Lama banget. Semangatnya harus ada ya. Kita kangen loh, Ibu kangen loh semuanya Semangatnya harus sama ada. kalian. Kalian kangen juga nggak sama kita? Pastinya ya. kangen. Baiklah, untuk mengawali di sini, ya di sini ada beberapa materi yang perlu kami sampaikan. Barangkali diawali oleh Bu Suryatmi terlebih dahulu. Bu Suryatmi, silakan ya. Iya, baik anak-anak, saya akan menyampaikan materi untuk semester 1, ada 3 KD, kemudian ada 3 bab. KD yang pertama yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Meliputi penerapan Pancasila dari masa ke masa, kemudian dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian berikutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya, untuk KD kedua di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama di sini ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya juga ada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga atau yang C di sini ada sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oh iya, Ibu lupa, jangan lupa ya itu bukunya. Iya, tadi iya dibuka. Jangan lupa mengingatkan. Iya. Sebelumnya tadi ya. Buka dulu ya bukunya ya. Yang belum dibuka atau mengambil bukunya silahkan diambil bukunya yang seperti ini contohnya ya. Yang kita punya di sini, kalian pun pasti sudah punya di rumah. Silahkan Bu Tika untuk KD ketiganya. Oke, yang KD ketiga yang kita lihat sebagai bab 3 ya adalah tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada hakikat dan teori kedaulatan, kemudian bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu adalah materi kita selama 1 semester ya, yang perlu kalian pelajari nanti. Nah, untuk pertemuan pertama kita nanti di sini Bu Yatmi apa berarti ya? kita lanjut ke pertemuan pertama kali ya. Ya. Jadi langsung ya anak-anak ya. Kita ke pertemuan pertama ya. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa meliputi 4 periode atau 4 masa. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959.
Yang kedua, masa Orde Lama dimulai dari tahun 1959 sampai 1966. Kemudian masa Orde Baru dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, masa reformasi dimulai dari 1998 sampai sekarang. Itu pencetakan di buku ya. Iya. Ya. Tapi sebetulnya bukan sampai masa reformasi saja ya Bu Tika ya. Ya, Iya. itu sudah ada masa berikutnya ini Bersatu, ya, sampai sekarang ya. Nanti kita pelajari ya. Ini kita baru inti-intinya saja. Dan selanjutnya di sini ada nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, hakikat ideologi terbuka, dan yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Silakan Bu Natika. Iya, di KD ke-1 bagian 3 atau C ini ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, di sini karena berbagai bidang kehidupan tentunya ada dalam bidang politik dan hukum ya yang pertama, kedua perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, ketiga dalam bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah dalam bidang hankam atau pertahanan dan keamanan. Nah, diawali di sini masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Ada apa aja Bu Suyatmi? Iya, untuk masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 59, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai macam masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya pertama, pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Kemudian yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia disingkat dengan DITII. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Yang keempat, pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Yang kelima adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Kemudian yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, perlu dibaca dan dihafalkan oleh kalian di sini. Dan di zaman masa Orde Lama, Bu Natika ada apa? Ya, masa Orde Lama ini adalah periodenya tahun 1959 sampai 1966. Ya, ada beberapa penyimpangan ya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada waktu itu. Di antaranya adalah penyimpangannya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Wah, ini benar-benar penyimpangan ya. Rasanya nggak mungkin juga ya presiden seumur hidup ya, sampai mau umur berapa? Harus kalau ada panjang batasnya. umur ya. Benar-benar menyimpang gitu. Betul. Oke, ada juga lagi yaitu penyimpangannya adalah presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 ya dengan tanggal 5 Maret dengan tahun yang sama 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan yang ketiga adalah presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, kemudian ada urusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Berikutnya tentunya. Ya, di masa Orde Baru di sini, ya yang pertama ada kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlahnya. Jumlahnya di sini partai politik terbatas pada 3 partai saja. Pada saat itu yang kita ketahui ada Partai Golkar itu menduduki nomor 2 waktu itu Partai Golkar ya sampai ke celintut nih bicara Semangat, saking semangat ya, kangen kita ya. semangat, kalian pun harus lebih semangat. Terus Partai P3 ya, P3 itu nomor berapa ya Bu Tika waktu itu?
Nomor P3 nomor 3. P3 nomor 3 ya waktu itu ya. PDI nomor 2. Iya. Golkar loh yang nomor 2. Waktu itu PDI nomor 3 justru. Oh, PDI. P3 nomor 1 dan Golkar nomor 2 waktu itu. Aduh, Lalu udah suara juga ya. mayoritas di Golkar. Iya, suara pada saat masuk Orde Baru itu di Golkar. Banyak yang memilih mencoblos Golkar pada saat itu. Tapi pada saat ini partai politik tidak terbatas ya. Banyak. Malahan banyak, lebih dari 40 partai politik. Kalau dulu hanya dibatasi 3 partai saja. Paham ya kalian ya? Dan yang berikutnya dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Terbukti dengan banyaknya kasus di beredarnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabutnya surat izin penerbitannya. Nah kalau sekarang setelah kebebasan hak asasi manusia, ada kalian bebas berpendapat, bebas mengemukakan pendapat. Pada saat itu malahan ada pelajarannya ya di waktu di kelas 8 ya Bu Siyatmi ya. Iya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat asal bertanggung jawab, jangan berbuat anarkis seenaknya dan sebagainya. Baiklah untuk selanjutnya barangkali Bu Suyatmi. Ya, untuk masa reformasi dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Ya. Pada masa reformasi dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Iya. Meliputi berbagai bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Adapun dampak negatif pada masa reformasi adalah satu, munculnya pergaulan bebas. Nah, sekarang kan banyak anak muda yang pergaulannya mainnya terlalu ya. berlebihan ya Bu ya. Terlalu Iya, berlebihan. Harus pandai-pandai mencari teman yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, pola komunikasi yang tidak beretika. Nah, ini nih yang sering Ibu lihat nih, dengar. Kalau kalian ini, kalau misalnya berbicara atau memanggil temannya itu dengan seenaknya, dengan mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata satu kebun binatang keluar semua. Atau membedakan kita bicara Iya. dengan guru, Betul, dengan teman, betul orang tua, sekali. Iya. harus ada bedanya ya. Ya, harus sopan, Harus sopan. ya. Jangan keluar makhluk-makhluk gaib yang ini ya. Jadi kalian tuh Tidak harus berkata kasar iya, harus kepada beretika. siapapun. Ya kalian itu kan pelajar. Dan selanjutnya Peredaran narkoba dan minuman keras. Sekarang banyak anak muda yang terpengaruh Iya, kepada betul. hal yang negatif. terutama apa tuh yang Awalnya ada ini dari ada coba-coba ya, ya. tuh yang diisep Coba-coba merokok itu, benar-benar ya. deh Itu awal dari Iya. sesuatu yang Iya, sangat negatif awal sekali. permulaan yang tidak perlu dilakukan. Iya. Kalau bergaul dengan teman harus pilih-pilih ya. Iya. Jangan Bisa yang baik. teman-teman yang gak benar kita berteman. Mm-mm. Kemudian yang berikutnya adalah aksi anarkisme dan vandalisme. Yang kita nggak boleh ini ya, jangan semena-mena ya. Iya. Betul. Harus melalui jalur hukum. Iya. Jangan Sesuai bertindak prosedur ya. Iya, jangan bertindak main Semau hakim gue. sendiri Iya. ya, seperti itu. Kemudian berikutnya menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa saat ini. Ya, harus ini harus rasa peduli ya. Iya. Harus ada empati. Harus antara saling sesama gotong ya. royong, Iya, ada ya, empati, jangan apalagi zaman peduli, sekarang ya. nih, jangan Iya. zaman pandemi Iya, virus harus corona saling ini membantu. itu Iya, saling betul. membantu, ada empati, kita juga harus saling menolong, terus Iya. harus saling Peduli mengingatkan ya terhadap Bu Nutika orang ya, lain. Betul, antara betul. satu dengan yang lainnya, jaga kesehatan Iya. penting. Kemudian berikutnya adalah adanya konflik di berbagai daerah, tawuran antar pelajar dan tindakan kekerasan. Kurang ya. Nggak penting mencelakakan kalian juga. Jangan masalah sepele dibesar-besarkan. Betul, Iya. jangan mudah tersinggung. Iya. Apalagi rebutan pacar belum masanya.
ya seperti itu, jangan mudah tersinggung lah ya kalau setiap dalam pergaulan kalian ya. Oke. Seperti itu, mungkin itu saja ya untuk pertemuan pertama Betul. kita sekarang. Kurang lebihnya kami bertiga mohon maaf ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya akan lebih Lebih semangat lagi ya, kita lebih menarik lagi penampilannya ya. Kita saling mendoakan juga supaya kita sama-sama, kami di sini sehat, kalian pun sehat. Ya, mungkin di akhir kata kami di sini kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.